Baik, perhatian hadirin dimohon berdiri. Selamat datang, kami ucapkan selamat siang kepada Wakil Bupati Kota Waringin Barat Bapak Suyanto SHMH beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Waringin Barat di Aula Sangga Banua Setda Kota Waringin Barat. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon izin, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Bupati Kota Waringin Barat Bapak Suyanto SHMH, yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat beserta anggota, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat, yang kami hormati Kepala Bidang Pengelola Pendidikan SMP dan SD Kota Waringin Barat, yang kami hormati Kepala Bidang Pengelola PTK dan PK, yang kami hormati Kepala Bidang Pengelola Pendidikan PAUD dan PNF Kota Waringin Barat, yang kami hormati Koordinator Pengawas Kota Waringin Barat, yang kami hormati Korwil Kersatdik Kecamatan Arut Selatan Kumai Pangkalan Lada, yang kami hormati Pengawas SD dan SMP serta PAUD Kecamatan Arut Selatan, yang kami hormati seluruh kepala sekolah SMP, SD Kota Waringin Barat. Puja marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Atas kasih sayangnya pada hari ini, hari Kamis 8 Mei 2025 di Aula Sangga Buana Setda Kota Waringin Barat, kita bersama dapat bertemu muka, bertemu pandang dan bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada hari ini, marilah seraya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Jalinur. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing, dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasa syukur kami panjatkan kepadamu pada siang hari ini atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara penandatanganan komitmen dukungan dan fakta integritas sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami untuk meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat, khususnya layanan di bidang pendidikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dan dosa para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat kepada Bapak Jamri SPD MMMAP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe. Mohon izin Pak Wakil Bupati, kami ada salam Dikbud Pak. Mungkin agar dikenal oleh masyarakat layak banyak. Dan kami juga saat ini kami sampaikan, di samping kita pertemuan langsung di sini juga kita menggunakan ada sebagian satuan pendidikan melalui daring. Jadi mungkin mereka juga menyaksikan.
mohon izin salam Dikbud. Mungkin yang Bapak Ibu yang di depan Prokopinda, kalau salam Dikbud mohon izin, cerdas, beretika, narkoba, stop. Mohon izin. Salam Dikbud, cerdas, beretika, narkoba, stop. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Bupati Kota Waringin Barat Bapak Suyanto SHMH, yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat beserta anggota Ibu Yayang, yang saya hormati Prokopinda hadir, yang mewakili Kapolres Kota Waringin Barat, yang mewakili Dandim 1014 Pangkalan Bun, yang mewakili Kajari Pangkalan Bun, yang mewakili Dan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, yang mewakili Dan Lanal Kumai Pak Endik, yang mewakili rekan kami, saudara kami Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Yang terhormat rekan-rekan Kepala Bidang jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Korwil Satdik Kecamatan, Koordinator Pengawas, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Sebagai umat beragama, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka penandatanganan komitmen dukungan dan fakta integritas terkait sistem penerimaan murid baru Kabupaten Kota Waringin Barat tahun ajaran 2025-2026. Bapak Ibu dan Wakil Bupati yang kami hormati, secara umum Dinas Pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi kebudayaan. Di dalam pendidikan itu kami sampaikan juga secara umum ada dua tugas pokok kami. Yang pertama adalah meluluskan, insya Allah nanti awal Juni kita akan melakukan atau dilakukan oleh Satuan Pendidikan adalah pengumuman kelulusan dari jenjang PAUD, SD dan SMP sesuai dengan kewenangan kami. Tugas yang kedua adalah penerimaan siswa baru atau sistem penerimaan siswa baru yang sekarang namanya SPMB. Kalau tahun yang sebelumnya adalah PPDB, sekarang SPMB. Dan tugas yang kedua inilah barangkali yang menjadi momok di masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat punya keinginan anaknya masuk sekolah yang terbaik menurut pandangan mereka. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga melalui Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga kita berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, tentunya akan memperbaiki pola-pola penerimaan peserta didik baru atau penerimaan murid baru. Berpedoman dari itu, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada beberapa tahapan yang akan kami laporkan sebagai persiapan sistem penerimaan murid baru ini. Yang pertama, setiap kabupaten kota melakukan sosialisasi yang berskala kabupaten kota, yang juga dihadiri oleh para pejabat dan stakeholder yang ada terkait dengan dukungan-dukungan secara regulasi. Izin kami laporkan, hari ini dari jam 8 pagi tadi
kita sudah melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui daring, yaitu yang pertama Juknis, sistem penerimaan murid baru ini sudah disampaikan tadi dari Dinas Pendidikan, termasuk surat keputusan Bupati Kota Waringin Barat terkait kota dan SK kepanitiaan. Yang kedua, sosialisasi dari Dinas Kominfo terkait sistem penerimaan, ada yang sistem online, ada juga yang menggunakan offline. Bagi online adalah yang kami rasa minatnya cukup banyak sehingga harus kita lakukan secara online. Namun yang mungkin di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu masih menggunakan offline. Yang kedua, maksud saya yang ketiga, materinya disampaikan oleh dari inspektorat terkait juga dengan pendidikan anti korupsi. Di sini juga harapan kami dalam penerimaan murid baru ini di satuan pendidikan berpedoman kepada rambu-rambu yang sudah dicetuskan di dalam peraturan Bupati pendidikan anti korupsi tersebut. Bapak Ibu sekalian dan Wakil Bupati yang saya hormati, setelah sosialisasi ini kami laksanakan, maka tahap berikutnya adalah publikasi. Nah, setelah ini kami harapkan dengan satuan pendidikan baik jenjang PAUD, SD dan SMP akan mempublikasikan terkait dengan penerimaan murid baru tersebut. Dan insya Allah publikasinya mulai Senin kita sudah mempublikasikan melalui spanduk atau baliho di satuan pendidikan. Dan menurut jadwal mulai dari tanggal 23 Juni sampai tanggal 30 Juni untuk proses penerimaan murid baru tersebut. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tahapan-tahapan yang kami lakukan sesuai dengan Juknis. Ada sosialisasi, publikasi, dan terakhir adalah penerimaan nantinya di satuan pendidikan masing-masing. Izin pada saatnya nanti kami mohon arahan dari Wakil Bupati Kota Waringin Barat, nanti juga kepada pihak-pihak terkait untuk menandatangani komitmen atau dukungan dan fakta integritas dengan harapan penerimaan murid baru di Kabupaten Kota Waringin Barat mendekati atau lancar dan sukses dan mendekati kesempurnaan. Karena saya yakin dan percaya ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk memasukkan anaknya ke sekolah, sehingga apapun jalurnya, dan kami sampaikan juga jalur penerimaan sistem penerimaan murid baru ini sama dengan tahun-tahun berikut sebelumnya. Seperti ada 4 jalur. Jalur pertama zonasi, kedua afirmasi atau anak yang kurang mampu, jalur mutasi orang tua, dan yang keempat jalur prestasi. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita sepakati bersama, jalur-jalur inilah yang ditempuh oleh orang tua dan anak untuk masuk ke sekolah yang sesuai dengan keinginannya. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan dukungan semua stakeholder termasuk anggota ataupun dewan yang terhormat, pemerintah daerah maupun pihak Forkopimda terkait dengan kelancaran-kelancaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan ini yang kami harapkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi mohon dukungan dan kerja sama kita semua agar
SPMB Kabupaten Kota Waringin Barat berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, berikut bersama akan kita saksikan penandatanganan komitmen dukungan dan fakta integritas sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat. Mohon izin untuk membacakan komitmen dukungan. Komitmen dukungan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB. Dengan ini kami atas nama instansi beserta seluruh komponen yang terkait di dalamnya, baik secara personal maupun jabatan, menyatakan dukungan pelaksanaan SPMB yang sesuai asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dalam bentuk 1. Tidak akan melakukan intervensi terhadap seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB tahun ajaran 2025-2026. 2. Bila terjadi pelanggaran, kami bersedia mematuhi proses sesuai dengan aturan, regulasi, dan atau hukum yang berlaku. Selesai. Dan berikut kami izin untuk mengundang kepada Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto SHMA, Wakil 1 Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat. Disilahkan untuk menuju ke papan penandatanganan. Disilahkan. Dan izin kami mengundang kembali untuk ke depan Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SMP dan SD Kota Waringin Barat, Kepala Bidang Pengelolaan PTK dan PTK, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan PAUD dan VNF Kota Waringin Barat, Koordinator Pengawas SD SMP Kota Waringin Barat, Korwil Karsetdik Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada. Ya, mohon izin penandatanganan pertama kami persilahkan Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Kedua oleh Ketua DPRD Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Dilanjutkan tentunya penandatanganan ya, Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, baik, mohon izin pimpinan, proses bersama kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dimulai 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan terakhir 3, 2, 1. Boleh berikan semangat untuk kita semua. Salam semangat atau literasi. Mohon izin hitungan kita mulai 3, 2, 1. 3, 2, 1.
dan terakhir 3, 2, 1. Silahkan kembali ke tempat semula dan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Kota Waringin Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat kepada Bapak Suyanto SHMA. Disilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sedianya yang hadir pada forum ini adalah Ibu Bupati, Ibu Nuridaya SHMH, tapi karena beliau ada agenda, hari ini adalah pemberangkatan haji dari Pangkalan Bun menuju embarkasi Banjarmasin, maka menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tapi salam Dikbud, cerdas, beretika, stop narkoba. Kalimat terakhir ini sebenarnya yang saya agak ganjel, karena ini memang tugas bersama, tapi bukan khasnya Dikbud. Kalau saya loh ya, kalau saya. Kalau khasnya Dikbud itu kan pengen menterkan orang, maka stop kebodohan, itu mungkin lebih bagus. Mungkin loh ya. Cerdas iya, kemudian beretika iya, kemudian stop kebodohan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Mas Wakil Ketua DPRD Kota Barat Mas Rudi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota Barat Mbak Yayang, Mbak Yayang, yang kami hormati, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Kajari, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Danlanut, yang mewakili dan Lanal Kumai Mas Endik, yang kami hormati dari mewakili Komandan Kompi, yang saya hormati yang mewakili Pengadilan Negeri, Bapak Ibu dari Dikbud Mas Yamri, PLT Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang, pengawas sekolah SD SMP, kepala sekolah, dan hadirin yang kami muliakan. Persembahan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita hadir bersama dalam rangka mengawali proses penerimaan murid baru. Ini istilahnya juga sering berubah-ubah. Pernah siswa, pernah murid, peserta didik. Tapi itulah khasnya Indonesia. Jadi kalau tidak ada berubah berarti bukan Indonesia. Apalagi kurikulum, muatan satuan pendidikan. Saya yakin teman-teman ini, Bapak Ibu terutama kepala sekolah dan fungsional guru, pusing menghadapi kebijakan. Tapi asiknya di situ, karena dengan kepusingan itu akhirnya membuat kita cerdas, dan alhamdulillah insya Allah kita sehat walafiat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu sekalian, saya ingin ini Bapak Ibu sekalian yang pasti sudah ahlinya di dunia pendidikan, tapi merefresh kembali, mengingatkan kembali bahwa berdasarkan United Nations Educational Scientific
dan Culture Organization UNESCO PBB, pendidikan itu ada 4 pilar, dan ini mengarah kepada bangunan komitmen bersama ini. Yang pertama adalah learning to know. Belajar itu pasti untuk tahu, untuk mengetahui sesuatu. Itu tahap dasar. Artinya berpendidikan itu adalah paling dasar adalah mendapatkan pengetahuan. Kemudian tahap berikutnya adalah yang disebut dengan learning to do. Belajar itu untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Ketiga, learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Dan yang terakhir itu yang berat, learning to be. Belajar itu untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan filosofi yang dianut dalam suatu negara. Salah satu ciri negara Indonesia adalah negara yang berkarakter budi luhur. Apakah kemudian 4 pilar itu, terutama yang terakhir, sudah bagian dari tujuan berpendidikan? Monggo kita evaluasi masing-masing. Kalau salamnya tadi cerdas, oke, sampai ke tingkat learning to live together, oke. Dari untuk tahu, kemudian untuk berbuat, bekerja, dan untuk hidup bersama. Tapi apakah kemudian sampai kepada bangunan karakter sebagai orang Indonesia, berbudi luhur, gotong royong, dan lain-lain yang itu adalah khasnya Indonesia. Apalagi di zaman Gen Z seperti sekarang ini, ada berbagai informasi yang kemudian tanda kutip memprihatinkan ketika salah satu kebutuhan anak atas permintaannya tidak dipenuhi orang tua, kemudian marah-marah sama orang tua. Itu lepas kendali sudah. Tapi alhamdulillah di Kota Waringin Barat yang begitu tidak ada. Tidak adanya itu berarti bagian dari keberhasilan kepala sekolah dan ibu-ibu guru dan bapak guru maupun pengawas dan manajemen di Dinas Pendidikan. Tepuk tangan. Kita bersyukur untuk itu. Bersyukur untuk itu. Nah, bangunan karakter tadi maka menjadi bagian dari salam yang kedua. Beretika itu menunjukkan attitude, menunjukkan khasnya Indonesia. Zaman waktu seperti ulun nih, karena sudah 60 tahun lebih, zaman kecil ketika ada tamu misalnya, kita dilihat orang tua saja sudah minggir. Artinya ada bahasa-bahasa yang bisa kita tangkap oleh kita sebagai anak. Kalau sekarang coba lihat, ada tamu, anak-anak kita nyelono, nggak tahu diri. Itu bagian dari salah satu, mohon maaf, salam kedua, beretika perlu dipahamkan bersama. Perlu dipahamkan bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan acara hari ini, ada 2 hal yang menurut saya penting. Ada komitmen, ada fakta integritas. Yang ditandatangani ini adalah sebenarnya komitmen bersama. Cuma ada satu kata yang menurut saya juga, tapi karena tekstual mungkin dari pusat ya, kita tidak tahu. Di kalimat angka 2, bila terjadi pelanggaran,
kami bersedia mematuhi proses sesuai dengan aturan, regulasi, dan hukum yang berlaku. Ini tepat untuk fakta integritas yang ditangani oleh pelaksana, kepala sekolah, guru, panitia, penerimaan, dan lain-lain. Ini pemahaman saya loh. Karena komitmen itu prinsipnya adalah ada kata sepakat di antara yang bertanda tangan itu untuk, apalagi di belakang kata komitmen ada dukungan ya, ada komitmen dukungan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan dari sosialisasi sampai publikasi dan pelaksanaan penerimaan murid baru. Kita harus membebaskan diri dari pernyataan yang pertama, tidak akan intervensi, silahkan berjalan. Jadi ini saran, kalau suatu saat nanti untuk membangun lebih kuat terhadap integriti pelaksanaan ini, mohon dibuatkan fakta integritas dari semua pihak, terutama dari dinas manajemennya, kemudian dari kepala sekolah dan panitianya, dan termasuk pengawasnya dari semua level. Kalau fakta integritas, ketika ada penyimpangan maka disiplin bergerak, hukum bergerak. Ini hanya membayangkan sesuatu yang sesuai dengan area-areanya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses, dan itu bagian dari yang kita alami bersama karena menggunakan kehidupan di Indonesia itu adalah basisnya kekerabatan dan keluarga. Dalam konteks untuk penerimaan murid baru, itu bagian juga yang terberat dialami oleh satuan pendidikan, karena ada hubungan keluarga, ada hubungan kekerabatan, titipan dari sana sini. Itu bagian yang paling berat. Saya yakin ini juga PR-nya kita semua. Maka ketika penerimaan murid baru itu, maka saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang membangun komitmen ini nanti akan mengawasi yang siapapun yang menandatangani fakta integritas dalam rangka penerimaan. Yang membangun komitmen kemudian memberikan support, termasuk mengawasi pelaksanaan. Tapi kemudian ya juga mohon izin, kita-kita yang berkomitmen ini juga jangan intervensi. Ya harus legowo ketika kita punya anak tidak diterima di tujuan yang kita inginkan, maka kemudian kita juga sekolah lain pasti banyak. Dan yakinlah bahwa ketika sepanjang anak-anak kita itu bersekolah, Tuhan sudah tentukan, Allah sudah tentukan akan menjadi apa, pinternya kayak apa. Sekolahnya tidak penting, apakah negeri atau swasta. Yang penting mau sekolah, persoalannya di situ. Makanya menjadi target-target di dalam pendidikan itu, termasuk di dalamnya adalah partisipasi kasar, partisipasi murni. Mohon maaf, belum saya sapa saudara-saudara yang ikut di daring. Selamat sore. Ada yang ngantuk? Kelihatan, yang ngantuk kelihatan. Tapi alhamdulillah ini jaringannya juga cukup luas, karena ini dari Banteng ada, dari Lada ada, bahkan dari Arut Utara juga ada. Tapi nggak ada fotonya. Dari Nangamua. Nggak apa-apa, yang penting suaranya didengar. Bapak Ibu sekalian,
alhamdulillah. Yang perlu dibangun dua hal tadi adalah komitmen dan integritas. Makanya ada, jangan tersinggung Bapak Ibu, ketika waktunya penerimaan siswa baru kabur dari rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu baik. Dan itu baik daripada misalnya ginilah, saya selaku kepala sekolah misalnya, terus teman akrab saya titip, terus jawab apa coba? Ketika sama-sama berpikir tanda kutip liar, tidak diterima, tidak apa-apa, nggak masalah. Persoalannya kalau kemudian gara-gara titip anaknya atau memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, hubungan kekeluargaan, kekerabatan berantakan. Ini masalah ketersinggungan dan sebagainya. Yang biasanya makan bareng, traktir, saling traktir, sekarang ketemu senyum aja enggak misalnya, malah dari jauh malah menghindar. Oh itu si Anu menghindar, nah, masalah. Mohon izin adzan, skor sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Berkaitan dengan keberhasilan pendidikan, dan itu adalah dalam sistem peraturan perundang-undangan kita, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab secara konkuren sesuai dengan levelnya. Persoalannya kan tidak semua keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan itu hanya tugasnya pemerintah, harus bersama-sama dengan masyarakat. Persoalannya adalah kemudian ketika satuan pendidikan mungut ini mungut itu kemudian masalah, maka jalan keluarnya apa? Masyarakat, orang tua tetap harus dilibatkan, komite sekolah bisa memberikan support terhadap pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. Yang penting Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana tata kelola berkaitan dengan peran komite sekolah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kan sudah ada Permendikbud ya, yang berkaitan dengan bagaimana peran komite pendidikan. Kalau misalnya masih ragu terhadap apapun namanya, sumbangan atau apapun, maka saudara-saudara kita dari Kejaksaan Negeri bisa mengawal itu untuk memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan quality assurance, memberikan jaminan kualitas bahwa yang disumbangkan oleh komite itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yakinlah bahwa Kejaksaan Negeri melalui seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mau untuk ngawal itu. Atau kalau mau tidak repot, diseragamkan quality insurance-nya melalui Dinas Pendidikan. Ini loh yang logis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari masing-masing satuan pendidikan. Insya Allah ini selesai. Itu satu. Jalur kedua, ketika tidak melalui teman-teman dari Kejaksaan Negeri, juga harus mendapat quality assurance dari Inspektorat Kabupaten Kota Barat. Dikawal bahwa kebijakan dan sumbangan dari teman-teman di satuan pendidikan melalui komite sekolah dijamin aman.
Karena ini sering menjadi momok bagi sekolah, bagi kepala sekolah dan guru, aspek ketakutan karena pernah terjadi peristiwa di Palangkaraya ya, kepala sekolah SMA-nya kena. Tata kelolanya tentu saja transparan dan akuntabel. Ketika niatnya baik kemudian menjadi buruk, kan nggak elok. Untuk menjadi baik tetap baik, maka saran saya ketika mau melakukan kebijakan komite sekolah ini itu, hasil rapatnya komite sekolah dikonsultasikan dengan inspektorat dan dari Kejaksaan Negeri melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Saya yakin teman-teman di Kejaksaan senang itu, karena itu bagian dari layanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kota Negara. Terus bangun semangat untuk kita, terus membuat anak-anak kita cerdas, beretika, dan stop kebodohan, stop narkoba kalau Pak Jamil. Baik, terakhir atas nama Ibu Bupati dan atas ridho Allah, maka hari ini komitmen bersama dan fakta integritas untuk kita semua telah kita tanda tangani, dan dengan ucapan bismillah maka kita lanjutkan penerimaan siswa baru, murid baru untuk Kabupaten Kota Barat tahun ajaran 2025-2026. Salam Dikbud, cerdas, beretika, itu terserah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah acara penandatanganan komitmen, dukungan, dan fakta integritas sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat telah berakhir. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.